Oke, jadi awalnya persekutuan Portugis dan Ternate itu tadi berawal dari persekutuan dagang. Persekutuan dagang bukan hanya perdagangan, tapi selain ekonomi ada persekutuan politis, yaitu menyingkirkan eksistensi Spanyol yang bersekutu dengan Tidore di Maluku. Keberhasilan itu akhirnya membawa Portugis dan Ternate dalam persekutuan selanjutnya. Namun nanti pada akhirnya Ternate menyadari bahwasanya Portugis ini lama-kelamaan ini ya timbul arogansi dan kesewenang-wenangan dalam mengatur monopoli perdagangannya di wilayah Maluku, sehingga menyebabkan Ternate tidak setuju dengan sikap Portugis tersebut, dan ditambah lagi Ternate akhirnya menyadari bahwasanya Portugis ini membawa misi penyebaran agama Katolik seperti itu. Nah, itu yang menambah daftar panjang alasan Ternate untuk melawan Portugis. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu Kesultanan Demak juga akhirnya menyadari bahwasanya keberadaan Portugis di Sunda Kelapa ini juga membawa misi penyebaran agama Katolik. Yaitu selain karena alasan ekonomi, serangan Demak ke Malaka bukan hanya ke Sunda Kelapa, serangan Demak ke Malaka itu juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran Demak bahwa bangsa Portugis akan menyebarkan agama Katolik yang mengganggu eksistensi agama Islam di sekitar Pulau Jawa seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bukan hanya Portugis ya, kebijakan Belanda juga ada banyak sekali yang menyebabkan timbulnya perlawanan-perlawanan lokal. Yang pertama sama seperti Portugis, yaitu adanya monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, bagaimana ini Belanda ini akhirnya bisa sangat berpengaruh dalam perebutan hegemoni dagang di Nusantara melawan pesaing-pesaingnya, yaitu seperti Portugis dan Inggris. Saya pernah mendapatkan informasi dari sejarawan UNESA yang bernama Ibu Mastuti, dosen saya di UNESA, bahwasanya menangnya hegemoni dagang Belanda ini salah satu caranya adalah Belanda menawarkan harga beli rempah-rempah kepada pedagang lokal itu lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh Portugis dan Inggris. Namun Belanda memberikan syarat bahwasanya saya bersedia membeli harga yang lebih mahal, tapi syaratnya pedagang lokal harus menjual rempah-rempah itu kepada Belanda secara terus-menerus, yang akhirnya berdampak pada menguatnya pengaruh Belanda dalam perdagangan di Nusantara saat itu. Akhirnya Belanda dengan VOC-nya bisa menguasai perdagangan, atau nantinya pada akhirnya bisa memonopoli perdagangan di Nusantara seperti itu. Nah, dengan monopoli dagang ini, harga jumlah komoditas dagang seperti rempah-rempah itu ditentukan oleh Belanda, dalam hal ini VOC ya. Sebagai bagian dari kebijakan itu, VOC menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi yang akhirnya itu menyebabkan kerugian bagi para pedagang-pedagang atau kesultanan-kesultanan yang berkecimpung dalam perdagangan di Nusantara. Kebijakan itu seperti kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi. Ekstirpasi itu apa? Ekstirpasi itu memusnahkan tanaman-tanaman, memusnahkan barang yang dianggap banyak, yang nantinya sumber
barang yang banyak itu sendiri bisa menyebabkan harga barang itu turun, dalam artian tidak stabil menurut VOC. Padahal pemusnahan barang itu justru merugikan pedagang-pedagang lokal seperti itu. Kemudian adanya pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini kebijakan VOC berupa memantau, memonitoring menggunakan kapal yang dilengkapi dengan senjata tempur yang canggih seperti itu, dan itu kan mengancam keberadaan atau eksistensi pedagang-pedagang lokal yang di bawah kendali kesultanan Islam saat itu. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan seperti serangan Sultan Agung, kemudian Sultan Hasanuddin dari Makassar, kemudian adanya perlawanan Patimura dari Maluku. Itu merupakan reaksi langsung atas kebijakan monopoli perdagangan saat itu yang dilakukan oleh VOC. Kemudian faktor berikutnya, kebijakan Belanda yang memicu perlawanan lokal adalah adanya campur tangan atau intervensi terhadap masalah internal kerajaan yang merupakan bagian dari upaya melancarkan monopoli perdagangan. Jadi urusan internal kerajaan itu diintervensi oleh Belanda, dalam hal ini VOC, untuk tujuan ekonomi Belanda itu sendiri. Campur tangan itu umumnya terjadi ketika perebutan tahta di dalam istana seperti itu. Banyak sekali contoh-contohnya. Perebutan tahta, kemudian VOC memihak salah satunya, nanti imbalannya adalah Belanda atau VOC meminta imbalan berupa monopoli pasar atau keuntungan ekonomi bagi Belanda itu sendiri. Kemudian ada faktor yang lain, faktor kebijakan Belanda yang menyebabkan perlawanan lokal, yaitu adanya ekspansi wilayah. Ekspansi itu penguasaan wilayah di Nusantara, selain Pulau Jawa, Maluku, Kalimantan, Malaka, Sumatera, nanti akhirnya ke daerah-daerah yang lain. Untuk tujuan ini melancarkan kesuksesan kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka itu kebijakan ekonomi liberal ya, yang dimana pemilik modal itu bisa berkuasa, berpengaruh dalam bidang ekonomi. Nah, ini nanti wujudnya bagaimana? Penguasaan atas wilayah yang dimaksudkan untuk dijadikan lahan bagi perkebunan besar swasta asing, serta memudahkan eksploitasi bahan galian mineral. Nah, jadi pemilik modal itu diberi kebebasan. Nah, kebebasan kepada pemilik modal itu diberi jalan oleh Belanda, yaitu dengan cara Belanda melancarkan ekspansi atau penaklukan di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Buktinya ada Perang Aceh. Perang Aceh itu juga Perang Aceh itu juga disebabkan oleh adanya kebijakan pintu terbuka tersebut yang menyebabkan kerugian bagi para penduduk Aceh seperti itu. Kemudian ada perlawanan sengit dari Kerajaan Batak dan Kesultanan Aceh itu tadi juga. Kemudian kebijakan yang lain ini lebih kepada sikap ya, sikap atas kebijakan. Jadi Belanda itu membuat kebijakan adanya kelas-kelas sosial di kalangan penduduk, baik itu penduduk Eropa maupun penduduk di Nusantara yang sangat beragam seperti ini. Adanya kelas-kelas atas, yaitu sampai kelas bawah. Yang kelas pertama yaitu kelas golongan Eropa, yaitu orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa yang ada di Indonesia itu digolongkan di tingkat yang atas. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan Indo. Golongan Indo ini keturunan campuran pribumi dan Eropa seperti itu. Biasanya orang-orang Eropa itu menikah dengan penduduk lokal dan akhirnya menurunkan keturunan itu disebut
adalah golongan Indo. Kemudian yang golongan ketiga di bawah golongan Indo itu adalah golongan keturunan Timur Asing, yaitu golongannya Tionghoa, India dan Arab seperti itu. Dan yang terakhir adalah golongan pribumi atau inlander. Nah, ini golongan paling bawah, yaitu golongan rakyat lokal seperti itu. Yang non Arab, non Tionghoa, non India dan non Eropa atau non Indo juga. Nah, itu disebut pribumi. Nah, pribumi sendiri nanti digolongkan menjadi dua, pribumi yang golongan atas dan pribumi yang golongan bawah. Pribumi yang golongan atas itu adalah seperti keluarga kerajaan, kemudian pejabat kerajaan, dan pribumi yang menjadi pejabat pemerintahan kolonial seperti itu. Kemudian ada pribumi yang golongan bawah. Ini rakyat biasa atau wong cilik yang nasibnya juga tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah, seperti buruh tani, buruh perkebunan, seperti itu. Kemudian yang menjadi latar belakang berikutnya adalah kebijakan ini ya, penderitaan akibat sistem tanam paksa dan pintu terbuka. Sudah bisa diketahui bahwasanya tanam paksa dan pintu terbuka secara sistem, secara teknis itu berbeda. Kalau tanam paksa itu pengelolaan lahan itu dikuasai oleh pemerintah secara langsung, tapi kalau pengelolaan lahan di era kebijakan pintu terbuka itu dikuasai oleh para pemilik modal. Yang nantinya penerapan dari tanam paksa dan pintu terbuka itu sama saja, yaitu menerapkan praktek-praktek eksploitasi kepada manusia dan alam. Nah, itu yang menyebabkan adanya perlawanan dari rakyat Nusantara kepada Belanda seperti itu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah ciri perlawanan lokal terhadap penjajah Eropa sebelum rakyat Nusantara atau bangsa Indonesia ini mengenal sebuah persatuan nasional. Itu bisa diciri-cirikan, yang pertama adalah bersifat lokal ya, bersifat lokal atau kedaerahan. Itu berjuang secara sendiri-sendiri. Pulau Jawa sendiri, kemudian Aceh berjuang sendiri, kemudian Banten berjuang sendiri, Maluku berjuang sendiri, Kalimantan berjuang sendiri, Bali berjuang sendiri, tidak berjuang secara nasional melawan musuh yang sama seperti itu. Sehingga akhirnya perlawanan lokal atau sifat kedaerahan ini sangat mudah untuk dipatahkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bergantung pada pemimpin yang karismatik. Pemimpin yang karismatik ini sangat berpengaruh pada rakyat dalam melawan dominasi penjajah atau bangsa Eropa. Namun ketika pemimpin karismatik itu ditangkap, nah ini tidak ada penerus yang bisa meneruskan perlawanan secara masif, yang akhirnya nanti juga mudah dipatahkan. Kemudian selain itu juga ada perlawanan itu berorientasi pada perlawanan fisik menggunakan senjata tradisional khususnya. Nah, ini sangat mudah dipatahkan karena perlawanan fisik itu secara tradisional sangat mudah dipatahkan oleh karena strategi dan perlawanan orang-orang Eropa kepada rakyat Nusantara menggunakan strategi yang modern dengan menggunakan senjata-senjata yang canggih dan memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mematahkan perlawanan lokal. Kemudian selain itu kembali lagi perlawanan lokal itu sangat mudah dipecah belah ya Kak, oleh karena tidak ada spirit nasional. Spirit kedaerahan itu yang menyebabkan rakyat-rakyat di Nusantara tidak bersatu secara bersama melawan musuh yang sama. Akhirnya ya perlawanan lokal itu mudah dipecah belah, apalagi
para penjajah, orang-orang Eropa, Belanda, Portugis mempunyai strategi yang sama, yaitu divide et impera. Pelajaran dari sini ya kita harus menguatkan spirit nasional di tengah kemerdekaan Indonesia yang tengah kita rasakan saat ini, dan sampai kapanpun sampai seterusnya, semoga Indonesia tetap merdeka. Terima kasih. Semoga materi bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.